Halo, selamat sore Sobat Ngulik dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Iqbal dari Center of Management IPB dan juga rekan aku. Hai, Nisa Scarivia atau biasa dipanggil Via dari Future Stars IPB. Oke, mantap. Di episode kali ini tuh kita bakalan ngobrol-ngobrol dan mengulik pembahasan yang pastinya seru dan inspiratif banget nih. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai dinamika profesi HRD edisi sektor pariwisata. Menarik banget kan topiknya? Nah, seperti nama podcast kita nih, yaitu ngopi atau ngobrol penuh inspirasi. Selain kita, di sini pastinya akan ada seseorang yang menginspirasi juga. Kira-kira siapa ya seseorang itu? Boleh dong Via untuk di-spill supaya Sobat Ngulik gak penasaran lagi. Boleh dong. Jadi nih, Iqbal dan Sobat Ngulik yang ada di rumah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Beliau ini merupakan Senior Manager dari Aerowisata. Kita sambut dulu ya. Halo Kak Miranti. Halo Sobat Ngulik semua. Halo Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Apa udah siap sharing bareng kita dan Sobat Ngulik? Siap dong. Ayo kita ngobrol bareng ya. Oke. Nah, karena kami Ranti bilang udah siap, langsung aja ya kita berbincang-bincang lebih jauh nih sama kami Ranti. Boleh dong nih Kak, diceritain tentang profil, educational background, dan personal life Kak Miranti sendiri. Baik, terima kasih Mbak Fia dan Mas Iqbal. Salam kenal Sobat Ngulik. Saya dengan Miranti. Saya manajemen angkatan 41 tahun 2008 nih lulusnya untuk S1. Kemudian latar belakang pendidikan, saya kemarin melanjutkan S2-nya di IPB juga, di Sekolah Bisnis IPB, lulusan tahun 2020. Kemudian kalau untuk sertifikasi profesi, karena kebetulan sekarang saya di Human Capital, maka saya memegang CHRP, yaitu Certified Human Resources Professional. Nah, sebelum di HR, saya juga bergerak di manajemen risiko, maka saya juga punya sertifikasi manajemen risiko, yaitu CRMP, ya rekan-rekan. Mungkin itu untuk latar belakang pendidikan dan sertifikasi. Kemudian kalau personal life, saya sudah menikah. Kebetulan sama nih dengan sekelas, teman sekelas nikahnya angkatan 41 juga manajemen atas nama Mas Yanda. Itu aja mungkin Mbak Via untuk personal life saya. Kira-kira apa lagi nih yang mau diperkenalkan lagi? Oke, mungkin sudah cukup ya, tapi tadi menarik ya. Berarti menikah dengan teman seangkatan juga ya, Kak Betul, Miranti. Mas Iqbal. Tapi waktu kuliah sih pacarnya beda-beda. Waduh, Ketemu jodohnya setelah lulus gitu. berat, berat, berat. Siap, Kak, siap, Kak. Oke, mungkin tadi ya, Sobat Ngulik terkait personal life Kak Miranti sendiri. Nanti kita langsung masuk aja kali ya ke pertanyaan intinya nih, Kak. Nah kan, Kak Miranti ini bekerja sebagai senior HRD manager di Aerowisata, Kak. Itu gimana sih, Kak, cerita awal mulanya tuh bisa di sana? Dan juga boleh nih, Kak, ceritain terkait job desk sama pekerjaan apa saja yang dilakukan sama Kak Miranti di sana. Baik, makasih Mas Iqbal. Sobat Ngulik semua, saya sebetulnya baru 1 tahun berkecimpung di dunia HR. Dan sebelumnya itu, seperti yang tadi saya sampaikan, saya awal masuk S1, langsung lulus masuk Aerowisata, itu sebagai Manajemen Development Program di MDP. Lalu kan rotasi ya, biasa OJT itu kalau habis MDP, kemudian ditempatkan di Corporate Planning. Nah, di situ saya lumayan lama 10 tahun di corporate planning, meniti karir di sana, kemudian dirotasi lagi di manajemen risiko. Nah, di manajemen risiko ini saya baru promosi ke senior manager. Di situ sekitar 3 tahun, baru 1 tahun ini saya di human capital management. Job desk-nya yang pertama pasti kita memberikan layanan kepada pegawai ya terkait dengan employee services. Karena ada hak-hak pegawai yang harus dipenuhi, baik benefit maupun remunerasi yang diberikan kepada seluruh pegawai. Kemudian yang kedua itu juga terkait dengan learning and development. Jadi training-training yang kita berikan kepada pegawai itu juga merupakan salah satu job desk yang kami kerjakan sehari-hari. Terus dari cycle-nya diawali dengan rekrutmen, pasti ada beberapa rekrutmen yang kita lakukan di tahun ini. Kemudian setelah itu kita juga lakukan employee relation, jadi program-program yang mengikutsertakan seluruh pegawai sehingga bisa lebih engage gitu ya terhadap program-program di perusahaan.
Dan tentu saja untuk proses evaluasi kita juga lakukan employee satisfaction survey setiap tahun. Itu hal-hal yang reguler kita lakukan. Kemudian terakhir pasti ketika ada proses PHK, either karena pensiun atau mengundurkan diri atau karena suatu hubungan industrial, maka itu juga kami tangani juga. Seperti itu sih Mas Iqbal latar belakang dan garis besar pekerjaan dari Human Resources. Oke, Wi, menarik juga nih. Ternyata baru 1 tahun ya Kak ya bekerja di. Betul Mbak Via, 1 tahun Iya. langsung Wih, digeber. wih, keren banget nih. Oke, boleh tolong dijelasin gitu ya Kak, apa yang ngebedain nih profesi HRD kalau misalnya di sektor pariwisata sama di sektor lainnya gitu. Kira-kira ada bedanya nggak sih? Oke, makasih Mbak Via. Sebetulnya kalau secara proses bisnis itu sama ya, karena cycle-nya kan human capital itu di semua industri itu garis besarnya sebetulnya sama. Dari mulai proses rekrutmen, kemudian kita kembangkan pegawainya di learning development, lalu kita buat proses promosi, kemudian demosi, lalu kita buat talent management, habis itu kita buat karir manajemennya juga akan seperti apa, lalu terakhir kan pasti ada proses separation yang tadi saya bilang terkait dengan PHK. Yang membedakan di industri pariwisata dengan industri lainnya pasti karakteristik dari industrinya ya yang berbeda. Karena kan kalau industri pariwisata itu customer-nya bisa beraneka ragam, bisa dari mancanegara, bisa juga dari domestik, kemudian dari berbagai macam suku. Jadi tuh lebih sifatnya tuh lebih plural gitu, Mbak Fia. Oleh karena itu maka tugas dari human capital pasti menciptakan SDM-SDM yang bisa untuk mengadaptasikan diri terhadap keanekaragaman yang dihadapi oleh ketika kita menghadapi customer gitu. Itu sih Mbak Fia tantangan besarnya ya kalau di industri pariwisata. Dan pasti juga kemampuan untuk bisnis conversation either dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa asing lainnya itu juga pasti akan menjadi nilai tambah bagi SDM-SDM yang bergerak di industri pariwisata. Itu Mbak Fia. Oke, berarti kurang lebihnya sama ya, karena pada dasarnya HR di semua sektor itu secara proses bisnis itu sama ya, Kak Miranti. Heeh. Betul, Mas Mm. Iqbal. Intinya mah apa? Membiasakan agar karyawan itu bisa adapt sama customer yang tentunya bermacam-macam ya karakteristiknya, Kak. Iya, Hmm. betul sekali. Oke, Kak. Eh, ini Kak, aku pengen nanya nih Kak. Kan aerowisata itu kan bagian dari Garuda ya Kak, yang tentunya merupakan perusahaan penerbangan aviasi yang bergengsi. Nah, karena bergengsi ini apa saja sih, Kak syarat, ketentuan, dan juga mungkin skill yang harus seseorang penuhi biar bisa bekerja di sana khususnya sebagai HRD manager. Dan preferably jurusan lulusan apa yang diterima di sana, Kak? Potensi paling tingginya. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Oke, terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki untuk bisa masuk di aerowisata, terutama di fungsi HR, itu yang pasti kita kalau rekrutmen syaratnya itu adalah sarjana. Karena memang sudah kebijakan dari perusahaan untuk level pendidikan yang bisa diterima itu adalah level sarjana. Kemudian terkait dengan jurusan, sebetulnya tidak terlalu membatasi ya jurusannya itu Mas Iqbal. Tapi memang ada preferensi tersendiri ketika kita mau pilih orang HR. Yang pertama itu biasanya jurusannya manajemen, kemudian ekonomi, lalu psikologi, dan juga bisa kita masih accept buat teknik industri. Seperti itu Mas Iqbal. Tapi juga tidak menutup kemungkinan jika memang latar belakang pendidikan S1-nya itu tidak align dengan HR, sementara punya pengalaman atau punya sertifikasi di dunia HR, itu akan menjadi nilai tambah dan bahan pertimbangan ketika kita rekrut. Seperti itu Mas Iqbal. Wih. Oke, berarti jurusannya itu sebenarnya em, lumayan diverse juga ya Kak Miranti, bisa dimanapun, tapi ada jurusan yang preferable gitu. Oke, oh iya Kak. Untuk lingkungan bekerja di aerowisata itu sebenarnya kayak gimana sih? Kayak kultur bekerja di sana tuh kayak apa gitu. Dan mungkin boleh diceritain nih Kak pengalaman-pengalaman asiknya gitu. Dan suka dukanya selama kerja di sana tuh apa? Oke, makasih Mbak Fia. Kalau budaya perusahaan sih karena kami bagian dari BUMN ya, Mbak Fia, Mas Iqbal, itu pasti kita core values-nya itu adalah akhlak terkait dengan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu sudah dipastikan hampir bisa terinternalisasi di perusahaan. Karena kita juga harus align baik dengan Garuda maupun dengan Kementerian BUMN. Lalu terkait budaya
kerja, kemudian suasana kerja gitu ya. Mungkin bisa sharing nih saya nih Mbak Fia sama Mas Iqbal. Kalau di Aerowisata itu kan karena induk perusahaan, jadi jumlah pegawainya itu hanya 60 orang. Sementara yang banyak itu ada di anak-anak perusahaannya lagi nih dari Aerowisata terkait in-flight catering, kemudian ada travel, transport, hotel. Jadi itu yang banyak pegawainya itu yang di sana gitu ya. Nah, karena kami cuma 60 orang ini, pasti terkait dengan koordinasi dan komunikasi itu akan lebih mudah dibandingkan dengan organisasi yang jumlah pegawainya itu cukup banyak. Tapi yang perlu menjadi perhatian itu ya kayak misalkan ini saya baru masuk ya dulu ya tahun 2008 nih teman-teman, saya sharing aja. Itu sebagian besar pegawainya tuh usianya adalah 35 tahun ke atas. Jadi sudah cukup jauh tuh gap usianya dengan kami yang baru lulus di program dan masuk di program MDP ini gitu. Jadi memang ketika awal-awal ada gap komunikasi mungkin ya antara yang sudah senior dengan yang baru masuk, baru lulus gitu kan. Pastikan proses komunikasinya juga berbeda. Tapi seiring berjalannya waktu dengan adanya beberapa program dari perusahaan terkait employee relation, gap komunikasi yang tadi sih bisa lebih cair ya, karena kan ada beberapa program yang bisa berjalan bersama gitu ternyata antara generasi yang baru lulus fresh graduate dengan yang sudah bekerja sekian belas tahun misalkan gitu. Itu sih hal uniknya dan yang pasti sih ternyata bekerja sama dengan yang lebih tua itu juga tidak terlalu membosankan. Karena ada wejangan-wejangan biasanya yang kita dapat dari rekan-rekan yang lebih senior, kebijakan-kebijakan yang kadang atau kebajikan ya, yang kadang tuh kita tuh sebagai anak baru lulus tuh belum dapet gitu, belum nemu kliknya. Tapi ketika ketemu sama yang lebih tua tuh ada yang bisa kita ambil gitu nilai tambahnya gitu. Itu sih rekan-rekan. Jadi nggak selamanya kerja sama yang lebih tua tuh nggak asik deh kayaknya nggak bisa dikasih masukan nih nggak juga ternyata tergantung kitanya juga gitu ya cara membawa dirinya. Itu Mbak Fia dan Mas Iqbal. Tadi kan kata Kak Mirati untuk komunikasinya itu di awal mungkin ya agak sedikit ada gap gitu ya antara yang sudah berpengalaman di sana dan yang baru gitu. Menurut Kak Mirati itu gimana sih caranya biar kita bisa adaptasi gitu Kak, biar kita bisa pada akhirnya luas gitu buat berkomunikasi sama orang-orang udah berpengalaman di sana. Pasti kan kayak ada pengalaman insecure atau pengalaman kurang enak gitu yang terjadi di sana. Betul, Mbak Fia. Memang pasti perasaan insecure ketika masuk suatu organisasi baru ya, itu pasti akan ada ya. Tinggal gimana kita membawa dirinya gitu. Karena kan kita sebagai orang yang lebih muda harus bisa menghormati ya, orang yang lebih tua karena budaya kita tuh masih di budaya timur ya, terutama untuk di lingkungan yang BUMN. Jadi ya pinter-pinter kita membawa diri ketika kita ngobrol, kemudian ketika kita bekerja sama, dan yang pasti sih karena kita yang usianya lebih muda itu harus bisa lebih banyak menawarkan bantuan ketika di perusahaan ya. Karena kan yang lebih senior pasti seneng gitu kalau misalkan ada anak muda yang masih bisa disuruh-suruh ibaratnya gitu kan. Dan eager to-nya tuh ada gitu. Nah, jadi memang kita yang lebih muda itulah yang harus bisa lebih legowo dan merendahkan diri ketika ketemu yang lebih tua dan lebih senior. Itu sih Mbak Via eh, tips and trick-nya ya kalau kita masuk organisasi yang ternyata mayoritas tuh lebih tua gitu daripada kita. Kan nggak semua pekerjaan baru itu kadang lingkungannya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Saya tahu nih generasi milenial itu pasti nyarinya yang startup aja kayaknya lebih asik gitu ya. Tapi kan ternyata mungkin tuntutan itu membuat kita tidak bisa langsung masuk di startup misalkan gitu ya. Tapi kita tetap harus bisa bertahan gitu dengan semua tantangan yang ada nanti di bidang pekerjaan. Seperti itu Mbak Fia. Oke, mungkin itu ya tadi ya, terkait kendala dan tentunya solusinya juga ditawarin nih sama kami Ranti. Jadi misalkan buat sobat ngulik yang join organisasi ada gap usia gitu, jadi susah komunikasi, intinya sesuaikan diri saja dan ya break the ice ya intinya. Oke Kak, tadi kan udah bicarain ya tentang suka duka dan juga pengalaman Kakak bekerja di aerowisata Kak. Nah, sekarang aku pengen ngomongin tentang tantangan Kak dan juga kendala. Apa saja sih tantangan dan juga kendala yang dihadapi oleh seorang HRD manager pada umumnya di perusahaan aviasi kayak aerowisata? Itu apa aja Kak? Baik, Mas Iqbal. Terkait dengan tantangan, pasti dalam suatu kehidupan tuh ada aja tantangan
ya. Tapi saya mau sharing aja nih, kemarin saya dalam proses rekrutmen ya, membuka rekrutmen untuk fresh graduate untuk HC analis nih kebetulan untuk tim saya. Nah, ternyata tidak mudah loh rekan-rekan untuk bagi HR manager itu bisa mendapatkan kandidat-kandidat yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu Mas Iqbal. Jadi kadang tuh ketika proses wawancara, kan sekarang online ya wawancara tuh bisa kayak gini kan, kita undang secara interview online. Dan ketika wawancara itu ternyata para kandidat itu tidak semuanya bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja gitu. Dimulai dari misalkan nih saya kasih tips and trick nih sekalian ya kalau mau ngasih interview nih nanti teman-teman kalau ikut interview. Yang pertama pastikan groomingnya itu bagus. Nggak harus dandan menor atau gimana ya. Yang penting kita terlihat fresh dan rapi sesuai dengan busana pekerjaan lah misalkan gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika memperkenalkan diri itu sebisa mungkin perkenalkan diri dengan apa sih strong point-nya kita gitu. Kenapa sih si HR manager itu harus aware gitu sama kalian yang jadi kandidat gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika ditanya terutama hal-hal terkait dengan achievement atau apa sih yang kamu lakukan ketika di kampus gitu ya, itu elaborasilah dengan sangat luas gitu ya. Dikasih lihat aja apa sih yang kalian lakukan, apa plusnya dengan kalian bisa melakukan hal tersebut, lalu eh, kenapa hal tersebut bisa nanti untuk bisa digunakan di pekerjaan, terutama di tempat yang akan kita tempatkan nanti. Itu sih tantangannya Mas Iqbal. Kemarin saya jadi sharing nih, ketika rekrutmen ini nggak semua kandidat, padahal udah di list, udah di shortlist dengan sangat baik ya, sesuai dengan alasan apa tuh asal kampus, kemudian dari IPK, dari jurusan. Tapi ternyata ketika communication skill ini dibutuhkan di tes gitu ya, ketika interview online ini nggak semuanya punya kemampuan yang cukup baik gitu. Itu sih Mas Iqbal tantangan yang baru saya hadapi kemarin terkait dengan rekrutmen. Oke, siap, siap, siap. Itu kendalanya ya kurang lebih ya, Sobat Ngulik. Iya, Boleh dicatat nih, biar siap nanti ya kalau misalkan ingin berkutat di bidang HR. Nih Kak, sebelum pertanyaan terakhir aku pengen nanya Kak, pertanyaan personal lah dari aku sendiri. Jadi kan HR itu kan suatu bidang di mana pekerjaannya itu banyak ada involvementnya sama manusia Kak ya. Untuk itu apakah bidang HR ini tuh hanya dikuasai sama orang-orang dengan kepribadian ekstrovert Kak gitu, atau eh, orang dengan kepribadian introvert pun bisa gitu berkutat di bidang ini Kak. oke. Jadi ini membahas terkait dengan kepribadian ya, either introvert atau extrovert. Sebetulnya bukan introvert atau extrovertnya yang harus kita perhatikan nanti ketika kita memang mau masuk di HR, Mas Iqbal. Tapi nih ya, saya dapat insight sih setelah saya 1 tahun di dunia HR ini ya, itu adalah yang dibutuhkan terkait kemampuan untuk berempati. Berempati terhadap apa yang pegawai itu rasakan gitu ya. Karena kan terkadang tidak semua orang itu punya rasa empati yang cukup ya, terutama orang-orang yang memang sifatnya itu individualis sehingga tidak terbiasa untuk memperhatikan orang lain gitu. Itu kalau menurut saya nilai yang memang harus dimiliki oleh seorang HR, Mas Iqbal. Kemampuan untuk berempati, merasakan apa yang orang lain rasakan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada, atau terhadap aturan-aturan yang ada, atau terhadap treatment-treatment yang diberikan secara langsung ketika kita berkomunikasi atau memaparkan suatu sosialisasi kebijakan gitu. Itu Mas Iqbal. Oke Kak. Satu lagi Kak, terakhir Kak, personal ini, pertanyaan personal lagi. Eh, Tadi kan kata Kak ini berarti kan intinya punya empati yang besar ya, agar kita juga memahami perasaan seorang karyawan tuh bagaimana gitu. Oh, ada kebijakan kebijakan baru yang diterapin sama perusahaan. Nah, kalau gitu Kak kan tadi kan kita udah ngomongin soal empati, soal perasaan seorang HR gitu ya. Tapi bagaimana soal cara menindak karyawan gitu Kak? Gimana cara menghandle manusia? Itu terutama buat mahasiswa kayak aku sama Via, kita bisa mulai ngambil skill kayak gitu dari mana gitu Kak? Apakah ada training khusus buat HR atau bagaimana Kak? Oke, kalau training khusus terutama terkait dengan kepribadian dan menghadapi karakter orang yang berbeda-beda, itu pasti kan ada ya Mas Iqbal ya. Dan kita bisa dengan mudah mencari di googling lah, mau ikut pelatihannya yang seperti apa sih gitu kan. Tapi yang pasti sih yang paling penting itu adalah ketika kita terjun langsung di lapangan Mas Iqbal. Kita udah tahu nih teori-teorinya nih A, B, C, D, E, ketemu sama orang yang dominan harus begini. Ketemu sama orang yang
malu-malu, introvert, harus B gitu misalkan. Tapi ketika kita ketemu langsung, itu kan memang harus dipraktekkan ya. Dan prakteknya itulah yang memang diperlukan dan perlu bertahap sih pasti. Nggak bisa langsung semuanya tuh langsung diterima oleh semua karakter gitu ya. Tapi memang harus dilatih terus menerus. Kemudian juga kita juga harus tadi bisa menumbuhkan rasa empati dan keinginan untuk membantu ya terhadap orang lain. Itu Mas Iqbal. Oke. Oke, Kak Miranti, aku mau juga nih mau nanya beberapa hal nih Kak. Sebagai HRD Manager di area wisata gitu ya Kak. Menurut Kakak tuh apa sih hal yang do and don'ts gitu lah Kak? Kayak apa sih yang jangan banget deh dilakuin sebagai HRD Manager gitu? Atau apa yang harus banget nih dilakuin gitu? Oke, kita mulai dari do-nya dulu kali ya. Oke, Mbak Fia, kalau do-nya tadi yang pasti yang pertama terkait dengan empati ya. Empati kita terhadap menghadapi orang-orang yang berbeda karakteristik. Kemudian yang kedua, kita juga harus bisa menjadi role model. Karena kan HR itu pasti adalah pihak yang pertama kali dilihat oleh pegawai dari departemen lain gitu ya. Misalkan nih contohnya, itu HR-nya aja datangnya telat, ngapain saya datangnya on time? Itu contoh yang di depan mata banget deh hal-hal seperti itu. Kemudian juga misalkan dari cara berpakaian, itu HR-nya aja nggak sesuai itu dengan aturan pakaian, kita harusnya Senin pakai putih, kenapa dia pakai warna kuning? Ibaratnya gitu. Nah itu adalah do-nya dari seorang HR ya. Yang pertama dia harus empati, kemudian yang kedua dia harus bisa jadi role model yang baik, lalu yang ketiga pasti dia harus punya oleh pegawai. Kemudian yang paling down-nya, yang pertama adalah kalau kita cuek terhadap pegawai. Karena kan HR ini adalah yang mengelola SDM ya, mengelola pegawai yang ada di perusahaan. Kalau yang mengelola SDM-nya aja cuek, gimana si pegawainya mau memberikan kontribusi terbaiknya gitu kepada perusahaan. Pastikan kita juga harus mendukung lingkungan kerja supaya pegawai itu merasa nyaman dan mau untuk berkontribusi terhadap perusahaan supaya tujuan dari perusahaan ini kan bisa tercapai ya, itu adalah don'ts-nya. Kemudian yang kedua, selain cuek ya pasti kita nggak boleh break the rules gitu, karena kalau HR itu kan pasti ada peraturan-peraturan yang kadang tuh agak rigid ya, either dari peraturan ketenagakerjaan dari pemerintah atau aturan-aturan perusahaan atau PKB yang memang disepakati antara manajemen dengan serikat pekerja. Nah, kita nggak boleh nih break the rules-nya itu. Kalau misalkan HR-nya aja sudah bisa dinego atau HR-nya bisa tidak konsisten dengan aturan-aturan yang ada, ya itu nggak akan bisa berjalan dengan harmonis ya ketika kita bekerja bersama di suatu organisasi. Seperti itu sih, Mbak Pia. Oke, jadi harus menjaga integritas gitu ya Kak Miranti sebagai HRD Manager di perusahaan gitu. Oke nih, udah banyak banget nih ya Bal info yang udah dikasih sama Kak Miranti nih. Terakhir nih Kak, boleh dong dikasih closing statement gitu buat Sobat Ngulik nih yang tertarik bekerja sebagai HRD Senior Manager gitu di bidang pariwisata. Oke, terima kasih Mbak Fia. Sobat ngulik semua, kalau mau ikut info di dunia HR, yang pertama pasti kita harus bisa berkomunikasi dengan baik ya, yang pertama ya. Lalu yang kedua kita harus punya nih jejaring yang memang bisa mendukung ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan. Jejaringnya itu gimana? Misalkan kita ikut asosiasi sesuai dengan industri organisasi tempat kita bekerja. Kemudian kita juga bisa ikut asosiasi terkait dengan HR-nya sendiri gitu ya. Itu contoh-contohnya membuat jejaring. Kemudian yang ketiga, pasti kita harus punya eh, bukan kaki tangan ya, apa ya? Kadang-kadang tuh ketika berorganisasi kan kita perlu punya orang-orang yang bisa memberikan informasi dari grassroots gitu. Karena kan kadang ketika di manajemen itu nggak semua informasi di grassroots itu nyampe sampai ke atas gitu ya. Nah kalau kita punya link either itu teman kerja atau bawahan yang bisa memberikan informasi-informasi apa yang terjadi di grassroots sana, itu akan menjadi hal plus buat kita yang ada di manajemen untuk bisa mengambil kebijakan sesuai dengan yang dihadapi oleh seluruh pegawai, either yang di grassroots atau yang di middle atau yang di top management. Itu sih Mbak Fia
tips and triknya yang pasti sih harus integritas tadi yang Mbak Fia sampaikan itu nilai yang sangat penting sekali ya. Kita harus bisa mempertahankan sesuai dengan aturan yang ada. Yang tadi kita nggak boleh break the rules. Itu kalau udah sekali break the rules udah deh stigmanya udah jelek aja terkait dengan HR yang ada di perusahaan kita gitu. Demikian Mbak Fia. Baik, mungkin kurang lebih itu ya tips and trick apabila Sobat Ngulik ingin bekerja atau juga berkutat di bidang HR ya. Boleh langsung dicatat dan kalaupun ketinggalan boleh langsung di rewind juga dari episode hari ini. Oke Via, mungkin Via bisa lanjutin buat nutup episode kali ini. Oke, Sobat Ngulik, gak kerasa nih ternyata lumayan lama juga ya kita berbincang dengan Kak Miranti nih. Udah banyak banget dapat ilmu dan insight yang luar biasa bermanfaat. Mulai dari tadi udah dikasih tahu skill yang dibutuhkan, terus kemudian juga syarat-syarat ketentuan, sampai pengalaman dari Kak Miranti sendiri nih yang kayaknya orang tuh jarang banget nih dengar dari orang-orang gitu. Nah, sebelum kita pamit, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Miranti yang udah berbagi nih sama kita di episode kali ini dengan topik Dinamika Profesi HRD edisi Sektor Pariwisata bersama aku, Iqbal, dan Sobat Ngulik. Terima kasih banyak ya Kak untuk kesempatan luar biasanya. Semoga kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Fia, Mas Iqbal, dan Sobat Ngulik semua. Ya, terima kasih kembali Kak. Oke, Sobat Ngulik, jangan lupa juga ya untuk follow dan dengerin podcast Future Star IPB di Spotify, yang tentunya berisi banyak inspirasi dan juga bermanfaat. Tapi tenang, hingga punya Spotify jangan berkecil hati dulu ya, karena kalian bisa langsung saja nonton Ngopi Podcast di YouTube Center of Management, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Aku Iqbal dari Center of Management IPB, dan juga rekan aku, Tia dari Future Stars IPB, kami pamit undur diri and see you in the next episode. Bye-bye guys. bye. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya. Bye-bye!